Renungan Harian Katolik Selasa 3 Juni 2025. Hidup dalam kasih. Aku berkata kepada mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Yohanes bab 17 ayat 9-10. Saudara-saudara, Yesus sangat mengasihi para murid-Nya. Ia mendoakan mereka. Yesus memohon kepada Bapa untuk para murid yang akan ditinggalkannya. Melalui doa, Yesus menyerahkan para murid ke dalam tangan Bapa agar para murid hidup dalam kasih. Doa merupakan komunikasi atau cara untuk berhubungan secara khusus dengan Allah. Dalam Injil, Yesus kerap kali dikisahkan berdoa. Ia berdoa pada pagi hari sebelum memulai hari atau tengah malam untuk menutup hari yang telah lewat. Sebelum melakukan mujizat, Yesus juga berdoa kepada Bapanya. Demikian pula dalam banyak kesempatan, Yesus selalu mengambil waktu yang khusus untuk berbicara dengan Bapanya secara erat dan khusus. Injil hari ini dengan jelas mengungkapkan kepada kita tentang bagaimana kesatuan cinta dan kasih antara Bapa dan kita melalui Yesus. Yesus berdoa untuk para murid-Nya, itu berarti bahwa kita pun turut didoakan. Tuhan Yesus dalam doanya menunjukkan perhatiannya yang mendalam terhadap murid-murid-Nya, yakni mereka yang telah berjalan bersamanya, belajar darinya, dan berbagi dalam misinya. Isi doanya menunjukkan kasih-Nya yang sempurna terhadap mereka. Ia menginginkan mereka dikuduskan dalam kebenaran-Nya dan supaya mereka menjadi satu, sama seperti kesatuan sempurna antara Dia dan Bapa. Doa dari Tuhan Yesus ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dalam menjalankan misi dan panggilan kita sebagai umat-Nya. Dari doa Yesus hari ini, kita dapat belajar mengenai pentingnya doa dalam hidup kita. Kita diajak oleh Yesus untuk meneladaninya dengan berdoa secara teratur. Doa menjadi cara kita untuk menimba kekuatan dari Yesus. Melalui doa kita didekatkan kepada Allah. Betapa kasih Yesus sangat besar terhadap kita, terhadap para murid-Nya yang telah disatukan oleh-Nya dalam gereja lewat pembaptisan. Melalui gereja, Yesus hadir dan mewartakan firman Bapanya kepada kita. Lewat gereja pula kita para murid-Nya mengenal iman kepada-Nya secara mendalam. Maka gereja sebagai pemersatu antara kita dengan Bapa melalui Yesus. Kebersatuan berarti ada kasih. Kasih dari Bapa kepada kita lewat Putranya. Hari ini kita memperingati Santo Carolus Lwanga dan kawan-kawan para martir di Uganda, Afrika. Kemartiran mereka menampakkan dengan jelas betapa mewartakan hukum kasih sebagai hukum utama bukanlah tanpa resiko. Pada waktu itu, mayoritas penduduk Uganda masih hidup dengan adat istiadat yang bertentangan dengan iman Kristiani. Poligami, perdagangan manusia,
dan kekerasan terhadap anak-anak serta perempuan. Di tengah kebencian Raja Luanga kepada agama baru ini, Carolus Luanga tetap setia mengajarkan iman dan membaptis para pelayan istana. Bersama 22 orang kawannya, Carolus Luanga dibakar pada 3 Juni 1886. Kesaksian imannya menyuburkan Kristianitas di Uganda. Kita semua diutus menjadi pewarta iman. Hendaknya kita setia menjalankannya karena teladan para martir dan karena Yesus yang tidak pernah berhenti mendoakan kita. Ya Allah, berilah kami semangat untuk saling mendoakan sebagaimana Yesus telah mendoakan para murid-Nya. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.